Seluruh delegasi terperangah, RI berhasil ungguli, AS dan Eropa, Prabowo buat RI makin mendunia. Indonesia yang semula diragukan oleh IMF serta gugat Uni Eropa, lantaran pemberlakuan larangan ekspor, kali ini sepertinya membungkam kereguan itu semua, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap, ekonomi Indonesia berada dalam jalur yang positif, terlihat dari tingkat pertumbuhan yang konsisten berada di atas 5%. Bahkan, dia mengungkap capaian ekonomi itu telah berjalan selama 6 kuartal berturut-turut. Di samping itu, angka ini lebih tinggi dari proyeksi Dana Moneter Internasional, IMF, dan realisasi pertumbuhan ekonomi negara lain. IMF proyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 2,9%, dan juga di 2023 lalu untuk IMF terhadap Indonesia itu adalah dinaikkan dari 4,8% jadi 5%, dan 2024 jadi 5,1%, ungkapnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Alhamdulillah di Q1 pertumbuhan kita adalah 5,03%, dan ini di atas konsensus pasar yang 4,9%, dan ini pertumbuhan di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut, sambungnya. Menko Airlangga menuturkan, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling besar di antara banyak negara lain, misalnya, ekonomi China yang tumbuh 4,1%, dan Amerika Serikat yang tumbuh 1,8%. Kemudian, Indonesia juga masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, yang mencatatkan tumbuh 1,3%, dan Korea Selatan yang tumbuh hanya 0,8%, termasuk jauh di atas ekonomi Jerman yang tumbuh 0,2%. Saya katakan bahwa Indonesia melakukan hal yang tidak biasa, tegasnya. Jadi bukan karena kita 5% dalam 6 kuartal berturut jadi bisnis as usual, tapi kita berhasil tumbuh di tengah ketidakpastian global dan kita lebih tinggi dari rata-rata negara lain, diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bersyukur, perekonomian Indonesia bisa tumbuh tinggi di tengah gejolak ekonomi global. Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2023 tercatat 5,03%. Menko Airlangga mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Pertumbuhan ekonomi kita 5,03%, salah satu yang tertinggi nomor 2 di negara G20. Keberhasilan ini, kata Airlangga, tidak terlepas dari reformasi kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah. Salah satunya didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Kami berharap ekonomi basis konsumsi masyarakat pulih, kata dia. Meski begitu dia menyadari pada tahun ketiga pandemi ini, tidak semua sektor sudah pulih. Masih ada beberapa sektor yang perlu didorong, agar bisa kembali tumbuh seperti sebelum pandemi, tentunya untuk semakin memajukan kehidupan bangsa. Prabowo selaku presiden terpilih, akan melanjutkan program yang sekiranya bisa membawa perubahan yang lebih baik pada negeri ini. Larangan ekspor dan hilirisasi disebut akan jadi program unggulan Prabowo ke depan. Serta gugat Uni Eropa, lantaran pemberlakuan larangan ekspor, kali ini sepertinya membungkam kereguan itu semua, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap, ekonomi Indonesia berada dalam jalur yang positif, terlihat dari tingkat pertumbuhan yang konsisten berada di atas 5%. Bahkan, dia mengungkap capaian ekonomi itu telah berjalan selama 6 kuartal berturut-turut. Di samping itu, angka ini lebih tinggi dari proyeksi Dana Moneter Internasional, IMF, dan realisasi pertumbuhan ekonomi negara lain. IMF proyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia 2,9%, dan juga di 2023 lalu untuk IMF terhadap Indonesia itu adalah dinaikkan dari 4,8% jadi 5%, dan 2024 jadi 5,1%, ungkapnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Alhamdulillah di Q1 pertumbuhan kita adalah 5,03%, dan ini di atas konsensus pasar yang 4,9%, dan ini pertumbuhan di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut, sambungnya. Menko Airlangga menuturkan, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang paling besar di antara banyak negara lain, misalnya,
Ekonomi China yang tumbuh 4,1%, dan Amerika Serikat yang tumbuh 1,8%. Kemudian, Indonesia juga masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, yang mencatatkan tumbuh 1,3%, dan Korea Selatan yang tumbuh hanya 0,8%, termasuk jauh di atas ekonomi Jerman yang tumbuh 0,2%. Saya katakan bahwa Indonesia melakukan hal yang tidak biasa, tegasnya. Jadi bukan karena kita 5% dalam 6 kuartal berturut jadi bisnis as usual, tapi kita berhasil tumbuh di tengah ketidakpastian global dan kita lebih tinggi dari rata-rata negara lain, diberitakan sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bersyukur, perekonomian Indonesia bisa tumbuh tinggi di tengah gejolak ekonomi global. Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2023 tercatat 5,03%. Menko Airlangga mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Pertumbuhan ekonomi kita 5,03%, salah satu yang tertinggi nomor 2 di negara G20. Keberhasilan ini, kata Airlangga, tidak terlepas dari reformasi kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah. Salah satunya didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Kami berharap ekonomi basis konsumsi masyarakat pulih, kata dia. Meski begitu, dia menyadari pada tahun ketiga pandemi ini, tidak semua sektor sudah pulih. Masih ada beberapa sektor yang perlu didorong, agar bisa kembali tumbuh seperti sebelum pandemi, tentunya untuk semakin memajukan kehidupan bangsa. Prabowo selaku presiden terpilih, akan melanjutkan program yang sekiranya bisa membawa perubahan yang lebih baik pada negeri ini. Larangan ekspor dan hilirisasi disebut akan jadi program unggulan Prabowo ke depan.